eh, selain juga para pelaku harus bertanggungjawabkan secara hukum, masyarakat juga punya hak untuk mengetahui apakah keluarganya, anaknya, karena 13 tahun kita bicara waktu yang panjang. Kenapa sampai sekarang polisi masih merahasiakan rumah sakit itu? Dari aspek hukum, kita sedang dalam konteks minta pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku ini bisa pada pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi. Nah, terkait dengan hal itu tentunya ada kajiannya. Ada proses konstruksi membuktikannya. Ketika itu belum jelas, maka kita harus hati-hati nih. Hati-hati pada konstruksi pembuktian. Artinya kita takut kalau tersangka-tersangka ini akhirnya terlepas bebas di pengadilan? Bukan. Bahwa pertanggungjawaban hukumnya itu bisa ditujukan kepada orangnya, perawatnya, atau tenaga medisnya, atau kepada korporasi rumah sakitnya. Kalau saya sebutkan rumah sakitnya, padahal itu hanya pada orang perorangan, maka tentunya saya keliru menyebutkannya. Tapi tujuannya kan bukan itu, Brigjen Pol Agung Setia. Tujuannya adalah supaya orang tahu bahwa ketika dia vaksinasi, imunisasi di rumah sakit itu, maka kemungkinan anaknya tidak divaksinasi dengan baik. Dan mungkin itu ada ribuan jumlahnya, karena kita bicara 9 provinsi di 40 rumah sakit dan klinik, dan mungkin akan terus bertambah. Iya, Satgas kita kan seperti tadi malam menemukan bahwa di poliklinik bidan ini sudah terpapar vaksin yang palsu itu. Itu jawabannya. Pasti. Dan itu satu tempat? Ya, akan ada berpuluh tempat yang lain tentunya. Betul. Kita ingin lebih fokus dan memastikan bahwa sebarannya itu pasti, bukan abu-abu atau tidak pasti. Kita ingin yang pasti terkait dengan sebaran vaksin palsu, maka kita harus temukan itu dengan berbagai macam data, dengan berbagai macam olahan data itu, dan kemudian menemukan dan kita ambil langkah. Beberapa kali operasi dilakukan di Jakarta Timur, bidan juga ditemukan di Jakarta Timur. Saya jadi curiga. Pertama kali bahan dari vaksin palsu itu diambil di Rumah Sakit Jakarta Timur. 2 di Jakarta, 1 di Jakarta Timur, 1 di Jogja. Bahan-bahan itu diambil belum tentu sepengetahuan rumah sakit, tapi oleh oknum di rumah sakit itu. Meskipun rumah sakit seharusnya punya kewajiban untuk memusnahkan bahan-bahan itu. Kita harapkan itu. Kita harapkan seperti itu karena kita salah satu dari pengumpul botol ini adalah office boy. Office boy? Cleaning service ya, cleaning service. Oke. Jadi mungkin juga kita belum tahu seperti apa, kita ingin dalami lagi apakah dia, ya kalau dia mengungut dari setiap tempat sampah dia menguti satu-satu, ya itu menjadi tanggung jawab dia kan. Artinya dari ruang praktek kemudian dipungut sendiri oleh dia, dia jual sendiri. Dan itu sangat mungkin. Iya. Saya berpikir bahaya juga ya ketika ada, kalau terbukti benar, ada office boy yang mengambil dari ruang praktek, kemudian dia jual kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya jadilah vaksin palsu ini. Iya. Karena kita tahu bahwa si pembuat ini akan sangat tergantung pada botol yang siap dipakai. Pembuat tidak akan bisa membuat vaksin palsu tanpa botol asli itu. Karena botol asli susah untuk dibuat. Iya. Mungkin tidak ekonomis kalau dia harus membuat sendiri. Yang terbesar limbah bekas vaksin itu ditemukan di Rumah Sakit Jakarta Timur itu. Pengepul botol yang paling besar ada di Subang. Tapi kemudian mengapa yang ditemukan banyak di daerah Jakarta Timur? Ada yang menarik sebenarnya. Tadi ketika kita cek kepada masyarakat yang ada di Ciracas, kita mendengar penjelasannya. Mengapa Anda, para ibu-ibu, mengimunisasikan ke klinik ini? Dia sebutkan bahwa saya ingin memberikan yang terbaik bagi anak saya. Maka kalau obatnya itu mahal, pasti lebih baik. Dan kita jelaskan bahwa bukankah di puskesmas itu juga ada dan itu bahkan gratis. Saya lebih yakin yang mahal. Jadi ini satu konsep pikir dari masyarakat yang itu juga menjadi peluang pasar bagi para pelaku. Berapa sih perbedaan vaksin asli dengan vaksin palsu? Kalau kita lihat di vaksin, di setiap botol obat kan ada HET, harga eceran tertinggi. Berapa bedanya dari harga eceran tertinggi itu? Bidan mengatakan saya menyuntikkan ini ke pasien, harganya 325.000. Saya membeli vaksin ini 165.000. 165 tapi kemudian dia jual 325. Saya perintahkan kepada Menteri Kesehatan dan juga kepada Kapolri untuk sangat serius mengusut, menelusuri masalah vaksin
palsu ini. Soal hukuman pada pelaku, Presiden mensyaratkan untuk dihukum berat. Berapa ancaman bagi mereka? 20 tahun bagi distributor dan pembuat, itu kita kenakan mereka dengan undang-undang pencucian uang. Karena kita pahami bahwa distribusi obat ini telah menghasilkan harta yang cukup besar. Dari nilai transaksi yang kita temukan, kita bisa lihat bahwa itu bisa mencapai, sekali transaksi dia bisa 200-300 juta. Sekali transaksi? Ya. Dalam seminggu bisa berapa kali transaksi? Mungkin 4-6 kali transaksi. Seminggu 4-6 kali transaksi, Ya. kali 200-300 juta rupiah. Ya. Dikali 4 minggu, Ya. dikali 13 tahun. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Brigjen Polisi Agung Setia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri telah memberikan informasi di program AIMA. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman.